Shalom, saudara-saudari terkasih dalam nama Yesus Kristus, dimanapun Anda berada. Bersama Pendeta Kadir Manulang, kita berjumpa kembali dalam acara Irama Nafas Kehidupan. Shalom, kita bertemu kembali dalam acara Irama Nafas Kehidupan. Pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai sermon bahan khotbah pada Minggu tanggal 31 Januari 2021, yaitu pada Minggu Septuagesima atau 70 hari sebelum kebangkitan Kristus. Di bawah terang topik perkataan Yesus yang penuh kuasa. Mari kita membuka Alkitab kita yang tertulis dalam Lukas pasal 4 ayat 31 sampai dengan 37. Inilah firman Tuhan. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya, dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan mereka semua takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar. Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu." Demikian firman Tuhan. Injil Lukas merupakan bahagian pertama dari sebuah karya yang berjilid dua. Nampaknya baik Injil Lukas maupun Kisah Para Rasul disusun oleh penulis dalam bentuk surat. Beberapa tema yang diangkat mungkin bersifat universal, tetapi nampaknya Lukas menitik beratkan kepada tema belas kasih dan pengampunan. Pelayanan Yesus dimulai dari wilayah Galilea. Di wilayah ini, Yesus berkhotbah pada tempat-tempat ibadah. Dimulai dari Nazaret, di mana Yesus dibesarkan, namun sayangnya Yesus mendapat penolakan yang besar di sana. Sangat tragis jika ketakjuban dan penolakan dapat sejalan dan seiring. Namun penolakan di awal pelayanannya ini adalah gambaran bagaimana ia akan ditolak oleh bangsanya sendiri. Pemberitaan tentang pelayanan Yesus berlanjut ke Kapernaum. Inilah yang menjadi nats kita saat ini. Kapernaum adalah sebuah kota di mana Yesus tinggal selama periode pelayanannya. Injil Lukas memberikan sorotan tersendiri tentang peristiwa ini. Kapernaum berasal dari kata Kefar dan Nahum, yang memiliki arti kampung Nahum. Nahum sendiri adalah seorang nabi dalam Perjanjian Lama yang sejaman dan sepelayanan dengan Yeremia. Di awal kitab Nahum diterangkan bahwa ia berasal dari El-Koshi, kemungkinan sebuah tempat di Yudea. Tetapi yang pasti Kapernaum di Galilea ini jelas memberikan gambaran bahwa Kapernaum inilah, dari sinilah Nahum berasal. Tidak ada yang mengetahui latar belakang dari Nahum. Ia tampil untuk memberitahukan kehancuran Asyur yang megah. Mungkin ini yang ingin diterangkan oleh penampilan Yesus di Kapernaum.
bahwa tidak ada yang mengetahui latar belakang Yesus sebagai Mesias yang diutus oleh Allah. Tetapi ia tampil untuk menunjukkan kuasanya kepada umat. Dua hal yang menjadi sorotan utama dalam nats ini adalah pengajaran Yesus serta tantangan yang datang dari iblis melalui seorang yang kerasukan roh jahat. Jika dalam pengajaran sebelumnya di Nazaret Yesus mendapat penentangan dari manusia, namun di Kapernaum Yesus mendapatkan penentangan dari iblis atau roh jahat. Nampaknya hal ini sejalan untuk memberitahukan bahwa ketika hati manusia dikuasai oleh kebencian, maka kekuatan iblis semakin bertambah. Lihat bagaimana dua hal yang berbeda dari peristiwa Nazaret dan Kapernaum, sekalipun nampaknya sama. Penolakan manusia berakhir dengan pengusiran dari orang banyak kepada Yesus. Sedangkan penolakan iblis, ia mundur tanpa menyakiti siapapun, sebab kuasa Kristus lebih besar. Gambaran dari dua hal ini ingin menunjukkan bahwa hati atau iman manusia memiliki kekuatan yang lebih besar dibanding apapun juga. Tidak ada satu orang pun yang tahu latar belakang Yesus Kristus sebagai anak Allah yang diutus ke dunia ini. Satu-satunya yang mengetahui hanyalah iblis yang merasuki manusia. Lihat bagaimana iblis ingin membongkar rahasia identitas Allah di dalam Kristus. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Ayat 34. Identitas Kristus nampaknya berhubungan dengan rencana dan rancangan karya Allah. Perkataan engkau hendak membinasakan kami adalah kunci di mana kebinasaan iblis atau kuasa kegelapan adalah kelepasan bagi manusia. Namun hardikan Yesus mengakhiri percakapan di antara keduanya. Kemungkinan memiliki dua arti. Bisa saja iblis tidak diberikan hak untuk berbicara, yaitu menunjukkan kewibawaan serta kuasa Yesus, atau Yesus tidak mengizinkan iblis untuk membongkar identitasnya sebagai anak Allah, agar rencana dan rancangan Allah tidak menjadi gagal. Tema yang kedua ini diangkat langsung oleh Injil Markus. Sekali lagi, pengajaran dan kuasa Yesus membuat orang-orang di sekelilingnya menjadi takjub. Hanya saja rasa heran, takjub atau kagum tidak memiliki akar kepada iman. Lukas 4 ayat 22, Lukas 5 ayat 26. Yang pertama, Allah akan memakai kita, terlepas dari latar belakang. Latar belakang seseorang nampaknya tidak akan pernah lepas dari tanggapan masyarakat tentang jati diri seseorang tersebut. Apalagi jika ia dibesarkan oleh keluarga dengan status yang rendah. Terlebih jika diketahui bahwa ada anggota keluarga yang berbuat kejahatan. Status ini akan terus melekat pada jati diri seseorang. Hal ini berdampak pada kewibawaan seseorang untuk berorasi, mengungkapkan kebenaran pada orang lain. Kelemahan ini telah banyak menggagalkan orang, sehingga tidak percaya diri untuk tampil di hadapan orang banyak. Sebagaimana Yesus yang berlatar belakang sebagai anak tukang kayu, demikianlah kekaguman orang banyak dipatahkan hanya karena mereka mengetahui Yesus anak Yusuf, anak tukang kayu. Hal yang demikian harus kita hilangkan. Jika hal yang demikian masih terus melekat pada pikiran kita, tentunya segala rencana akan menjadi gagal. Rendah hati memang perlu, tetapi bukan untuk menjadi rendah diri. Mungkin inilah yang dikatakan bahwa sebagai umat Tuhan, kita telah diangkat menjadi anak-anaknya. Galatia 4 ayat 5. Artinya merubah status dan latar belakang diri kita. Sehingga semua hal tersebut tidak menjadi halangan untuk mewartakan kerajaan Allah atau untuk menunjukkan kuasa Allah melalui diri kita.
Namun hal yang demikian tidak serta-merta dapat kita lakukan. Segala sesuatunya perlu proses pembelajaran. Tidak ada manusia yang begitu dibaptis ia langsung lupa akan semua yang dilakukannya dalam kejahatan. Jika hal itu terjadi, ini namanya penyakit amnesia, yaitu penyakit lupa ingatan. Tetapi menjadi Kristen adalah melatih diri untuk menjadi dewasa di dalam iman. Itu sebabnya dengan memahami panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, artinya kita belajar untuk menjadi pribadi yang diinginkan oleh Allah. Pribadi yang bagaimanakah yang diinginkan oleh Allah? Yesus Kristus berkata dalam Matius 10 ayat 15, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Menjadi seorang anak kecil bukan berarti memiliki sikap yang kanak-kanak. Hal ini ditekankan kembali oleh Paulus dengan berkata, "Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu." 1 Korintus 14 ayat 20. Dengan terus belajar mulai dari anak kecil sampai pada kedewasaan iman dan pikiran, artinya kita telah mempersiapkan diri untuk dipakai Allah demi kerajaannya. Yang kedua, meneladani Yesus. Meneladani Yesus dalam artian mengikuti Dia dan meniru seluruh apa yang diperbuatnya. Yesus adalah teladan bagi kita. Artinya Dia adalah role model, patokan utama dalam sikap dan perbuatan. Jika Yesus menghardik kuasa kegelapan, kita pun sebagai pengikut Kristus harus melakukan hal yang sama. Jangan berikan kesempatan bagi kuasa duniawi atau kegelapan untuk berkuasa dalam diri kita. Terlebih dalam kehidupan masa-masa sekarang ini, kita diperhadapkan pada ujian dan tantangan yang semakin berat. Iblis dengan segala tipu dayanya semakin meningkatkan intensitas kinerjanya. Ia berjalan berkeliling, sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat 8. Dengan menawarkan segala kenyamanan dan kenikmatan duniawi, ia memiliki kuasa untuk menarik orang meninggalkan Allah. Karena itu Tuhan menuntut sebuah ketegasan dalam diri setiap orang percaya untuk membuat pilihan hidup yang benar. Musa juga pernah mengutarakan pilihan kepada bangsa Israel. Pernyataan yang keras yang diungkapkan Musa tertulis dalam Ulangan 30 ayat 19. Di hadapan kita ada dua pilihan yang sangat kontradiktif, yaitu kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk, keberhasilan dan kegagalan. Mana yang kita pilih? Kita tidak dapat berdiri di tengah-tengah bersikap kompromi suam-suam kuku. Tidak ada istilah 50-50. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik dan berlimpah kasih. Karena itu ia tidak menginginkan anak-anaknya mengalami kematian, melainkan kehidupan dan keberhasilan. Tidak usah takut untuk kehilangan harta duniawi. Tidak usah takut akan kehilangan jabatan dan lain sebagainya. Sebab ada janji Tuhan bagi setiap orang yang setia dalam mengikut Kristus. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Meneladani Yesus artinya benar-benar mengerti akan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus diungkapkan. Mengenal Yesus tidaklah cukup. Iblis pun mengenal Yesus dengan baik. Ia tahu benar akan firman Tuhan, tahu tujuan Allah. Tetapi beberapa kali iblis pun memakai firman Tuhan untuk tujuan penghancuran iman. Ia tahu memutarbalikkan kebenaran, sebab ia paham betul tentang kebenaran tersebut. Tetapi tujuannya adalah menghancurkan kerajaan Allah, bukan untuk membangunnya.
maka jangan salah kaprah. Mengenal siapa Yesus belum tentu meneladani Yesus. Teladan memiliki hubungan kepada seluruh aspek kehidupan, bukan hanya pengetahuan. Pola pikir, gaya bicara, dan perbuatan yang sesuai dengan Yesus adalah bentuk dari meneladani Kristus. Yang ketiga, kagum kepada kuasa Yesus bukanlah akhir, tetapi menjadi awal. Jika kita melihat dua cerita dari pengajaran Yesus di Nazaret dan di Kapernaum, kita melihat akhir dari cerita tersebut adalah kekaguman orang banyak. Namun semua berakhir di sana. Bagi umat Kristen, kekaguman terhadap Yesus adalah sebuah awal. Ia berjalan dengan seiringnya waktu. Semakin kita belajar tentang pribadi Yesus, semakin besarlah kekaguman kita. Tetapi kekaguman tersebut harus melahirkan suatu sikap baru yang lebih lagi dari sebelumnya. Banyak dari Kristen yang mendengar firman tentang kuasa Kristus, namun hanya berakhir di sana, tidak mampu berubah apa-apa. Bahkan kehidupannya tidak berubah sama sekali. Semua itu tergantung kepada iman kita. Karena iman adalah suatu sikap dan perbuatan. Jika firman Tuhan yang kita dengarkan hanya mengisi pemahaman dan pengetahuan kita, tentu semua itu tidak memiliki pengaruh dalam kehidupan kita. Tetapi pengaruh yang sesungguhnya adalah ketika kita mendengar firman Tuhan dan itu merubah pola pikir serta sikap kita. Perubahan itu harus terus diupdate. Maka proses pembelajaran telah dimulai. Banyak orang datang kepada Kristus ketika ia membutuhkan saja. Sebab ia tahu Kristus punya kuasa. Tetapi di luar itu, sedikit pun ia tidak meneladani Yesus. Sikap yang demikianlah yang dihardik oleh Yesus Kristus. Hai kamu keturunan ular beludak, kata Yesus, sebab mereka meminta tanda sebagai kuasa Yesus. Jika hati kita jauh dari Dia, tetapi sikap kita menunjukkan kesalehan, kita tidak ubahnya seperti orang-orang munafik. Maka Yesus berkata, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Matius 12 ayat 39. Menerima kuasa Allah bukanlah untuk menjadi kesombongan. Bukan untuk menjadi orang yang super power. Tetapi menerima kuasa Allah adalah berkuasa untuk menaklukkan diri sendiri. Agar Kristus yang dipuji dan disembah. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia 2 ayat 20. Amin. Terima kasih telah menyaksikan acara ini. Mari dukung acara ini melalui doa dan partisipasi kita untuk mensubscribe. Tekan juga tombol lonceng untuk memberitahu bahwa Anda mendapatkan acara yang terbaru. Tuhan memberkati.